Halo adik-adik Superkid yang hebat-hebat, apa kabar? Ketemu lagi dengan Lause Cisandria sekarang bersama Lause. Lause Supang. Oke, wah tidak terasa ya kita sudah memasuki akhir Juli ya. Sekarang Lause mau ngajak adik-adik semua kita akan mengagungkan nama Tuhan dengan sebuah lagu Kaulah Tuhanku. Nise Waticu. Mari kita berdoa. Bapa di surga yang kami sembah di dalam nama Yesus Kristus, kami bersyukur karena Engkaulah Raja kami yang layak kami puji dan kami muliakan, yang kami sembah. Terima kasih untuk segala kasih dan anugerah Tuhan yang Engkau limpahkan kepada kami, memelihara kami hari lepas hari. Terima kasih untuk semua kasih dan anugerah Tuhan. Saat ini juga kami datang kepadamu. Biarlah Tuhan pakai suara kami untuk kemuliaan nama-Mu. Biarlah kami boleh memuji mengagungkan nama Tuhan. Kami serahkan waktu kami dari awal hingga akhir ke dalam tangan kuasa-Mu. Tuhan pimpin dan Tuhan berkati. Kami berdoa dan mengucapkan syukur hanya di dalam nama Tuhan Yesus saja. Amin. Wah, Lause senang gak kalau Lause itu misalnya lihat di langit ada sesuatu gitu. Kalau malam biasa langit itu nampak apa Lause? Ada bintang di atasnya. Oh iya, kalau lihat bintang pasti walaupun kecil tetap bersinar ya. Iya. Tetap bisa memberikan terangnya buat kita ya. Iya. Wah luar biasa. Lause pernah gak mengeluh? Pernah. Pernah ya. Iya. Dalam hal apa Lause mengeluh? Biasanya malam tidak ada bintang. Oh begitu. Iya. Misalnya aku tanya ya, Lause pernah mengeluh misalnya kerjakan sesuatu gitu?
Pernah. Pernah. Nah, Kerja apa lo sih mengeluh itu? karena kecapean semuanya kita kerjakan sendiri, nggak ada yang bantu. Mengeluh karena tidak ada yang bantu ya. Iya. Sebel ya lo sih ya. Iya, sebel. Nah, sekarang saya mau kasih tahu. Apapun yang kita kerjakan, mungkin banyak ya lo sih. Iya. Tapi kita harus belajar tidak Mengeluh. tidak mengeluh. Lakukan semuanya dengan baik tanpa mengeluh-ngeluh ya, Ya. supaya kita bisa berhasil menjadi orang yang sukses. Adik-adik semuanya kita tidak boleh mengeluh ya. Kalau adik-adik misalnya ada PR, banyak yang mau dia kerjakan. Wah, adik-adik pasti bilang capek kerja PR-nya banyak. Kapan mainnya? Wah, mainnya pasti ada waktunya ya. Kita harus kerjakan apa yang terpenting itu kita harus kerjakan. Tidak boleh mengeluh. Kalau mau jadi orang pintar, orang hebat, orang sukses, kita harus kerjakan segala sesuatu tidak mengeluh. Kerjakannya dengan senang hati supaya kita juga bisa seperti bintang di langit ya. Bersinar terus dimanapun kita berada. Orang akan nampak sinar kita ya. Yuk kita akan memuji Tuhan dengan sebuah lagu seperti bintang. Ayo Lause silakan maju Lause Dile. Kerjakan keselamatanmu, raihlah kemenanganmu, lakukan segalanya tanpa bersungut-sungut. Kita jadi anak Tuhan yang tak bercela dan tak bernoda, sehingga kita bercahaya seperti bintang di dunia ini. Kerjakan keselamatanmu, raihlah kemenanganmu, lakukan segalanya tanpa bersungut-sungut. Kita jadi anak Tuhan yang tak bercela dan tak bernoda, sehingga kita bercahaya seperti bintang di dunia ini, seperti bintang di dunia ini, seperti bintang di dunia ini. Nah, sebelum mendengar firman Tuhan, langsung mau ngajak adik-adik nyanyi sebuah lagu lagi ya. Sekolah minggu paling Yahoo. Sekolah minggu paling Yahoo, anak-anaknya imut-imut, pujiannya girang-girang, firman Tuhan oke punya. Sekolah minggu paling Yahoo, tra-la-la-la-la, tra-la-la-la-la, tra-la-la-la-la-la-la-la. Sekolah minggu paling Yahoo, anak-anaknya imut-imut, pujiannya girang-girang, firman Tuhan oke punya. Sekolah minggu paling Yahoo, sekolah minggu paling Yahoo, sekolah minggu paling Yahoo. Oke, kita mau berdoa dulu ya. Lipat tangannya, tutup matanya, kita berdoa.
Bapa di surga, terima kasih, kami mengucapkan syukur pada Tuhan. Sangat senang kami boleh datang memuji, memuliakan nama Tuhan. Saat ini kami mau mendengarkan firman Tuhan. Bila Tuhan buka hati dan pikiran kami, biar kami boleh menerima firman Tuhan dengan baik. Terima kasih Bapa, dengar seruan doa kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus saya berdoa. Amin. Saudara, pernah nggak waktu kecil dikasih hadiah sama orang tua? Pernah. Hadiah apa yang menurut Lause sangat istimewa gitu? Sepeda. Sepeda, Sepeda. sepeda kecil ya. Iya. Senang? Iya. Senang. Senang banget ya. Kalau Lause Sufeng pernah nggak waktu kecil dikasih hadiah sama orang tua yang menurut Lause Sufeng hadiah yang sangat istimewa gitu? Pernah waktu itu dikasih boneka, mainannya masak-masakan. Oh, menurut itu yang paling istimewa gitu ya. Iya, Terus pernah nggak dibeli baju gitu? pernah. Senang nggak? Senang. Apakah itu istimewa juga? Iya, Kalau dapat hadiah pokoknya ya pasti sangat senangnya. Iya. Betul ya Lause ya? Iya. Semua orang kalau dapat hadiah itu sangat-sangat senang. Iya, sangat. Kalau punya saudara, apakah saudaramu kalau nggak dapat cemburu nggak ya Lause? Tidak sih Lause. Enggak ya. Kalau Lause Sufeng, saudaranya yang nggak dapat bisa iri hati nggak? bisa. Bisa ya. Bisa. Wah, sampai berantem nggak? Sering rebutan. Rebutan sampai rusak dong. Nanti barangnya jadi rusak ya Lause ya? Iya. Oh ya, oke deh kalau begitu. Sekarang kita mau dengar firman Tuhan bersama. Yuk kita duduk yang manis ya Lause ya. Allah berjanji untuk memberikan keluarga yang besar kepada Bapak Abraham, Ishak dan Yakub. Keluarga besar mereka akan menjadi umat istimewa Allah. Yakub mempunyai 12 anak laki-laki. Anaknya yang ke-11 bernama Yusuf. Bapak Yakub sangat sayang Yusuf. Yusuf mendapat hadiah dari ayahnya, jubah bagus berwarna-warni. Wow, hadiah yang indah sekali. Saudara-saudara Yusuf iri padanya. Mereka membenci Yusuf. Pada suatu kali bermimpilah Yusuf. Lalu dia menceritakan kepada saudara-saudaranya. Coba dengarkan mimpi yang kumimpikan ini. Tampak kita sedang di ladang mengikat berkas-berkas gandum. Lalu bangkitlah berkasku dan tegak berdiri. Kemudian datanglah berkas-berkas kamu sekalian mengelilingi dan sujud menyembah kepada berkasku itu. Lalu saudara-saudaranya berkata kepadanya, Apakah engkau ingin menjadi raja atas kami? Apakah engkau ingin berkuasa atas kami? jadi makin bencilah mereka kepadanya karena mimpinya dan karena perkataannya itu. Yusuf mimpi lagi yang lain, katanya. Aku bermimpi pula, tampak matahari, bulan, dan 11 bintang sujud menyembah kepadaku. Setelah hal ini diceritakannya kepada ayah dan saudara-saudaranya, maka ia ditegur oleh ayahnya. Mimpi apa mimpimu itu? Masakan aku dan ibumu serta saudara-saudaramu sujud menyembah kepadamu sampai ke tanah? Maka iri hatilah saudara-saudaranya kepadanya, tetapi ayahnya menyimpan hal itu dalam hatinya. Suatu hari, Bapak Yakub menyuruh Yusuf untuk melihat keadaan saudara-saudaranya yang sedang jaga kambing domba dekat Sikem. Kata Yakub kepada Yusuf, Pergilah engkau melihat apakah baik keadaan saudara-saudaramu dan keadaan kambing domba, dan bawalah kabar tentang itu kepadaku. Maka Yusuf pun pergi ke padang dan berjalan ke sana kemari, tapi tidak ketemu saudara-saudaranya. Seorang laki-laki bertanya kepada Yusuf. Apakah yang kau cari? Kata Yusuf, Aku mencari saudara-saudaraku. Tolonglah katakan kepadaku di mana mereka mengembalakan kambing domba. lalu kata orang itu, Mereka telah berangkat dari sini, sebab telah aku dengar mereka berkata, marilah kita pergi ke Dotan. maka Yusuf pun menyusul ke sana. Dari jauh saudara-saudaranya sudah lihat Yusuf datang. Kata mereka seorang kepada yang lain.
Lihat, tukang mimpi kita itu datang. Sekarang marilah kita bunuh dia. Ketika Ruben mendengar hal ini, ia ingin melepaskan Yusuf dari tangan mereka. Sebab itu katanya, Janganlah kita bunuh dia. Lemparkanlah dia ke dalam sumur yang ada di padang gurun ini. Tetapi janganlah apa-apakan dia. ketika ada pedagang Midian lewat situ, saudara-saudaranya menjual Yusuf kepada pedagang itu dengan harga 20 shekal perak. Lalu Yusuf pun dibawa mereka ke Mesir, dan jubah Yusuf dicelupkan ke darah kambing oleh saudara-saudaranya dan ditunjukkan kepada Yakub. Maka sangat sedih bapak Yakub. Dia pikir Yusuf sudah mati dimakan binatang buas. Yusuf. Sementara itu, Yusuf dibawa ke Mesir, tetapi Tuhan menyertai Yusuf di Mesir. Pada pedagang itu menjual Yusuf kepada Potifar, seorang pegawai istana Firaun, kepala pengawal raja. Tuhan memberkati Yusuf dan membuatnya selalu berhasil. Potifar mengangkat Yusuf menjadi kepala rumah tangganya. Demikianlah Allah memelihara dan menyertai Yusuf. Ya, tadi adik-adik tadi kita sudah mendengar firman Tuhan tentang Yusuf ya. Sekarang langsung mengajak adik-adik membaca ayat firman Tuhannya ya, ayat hafalannya ada di 1 Tesalonika pasal 5 ayat 16 dan 17. Gampang ya, pendek sekali ya langsung ya. Bunyinya demikian, bersukacitalah senantiasa, tetaplah berdoa. Coba kita hafal bersama-sama ya, langsung ya. Ya. 2, 3. Bersukacitalah senantiasa, tetaplah berdoa. 1 Tesalonika pasal 5 ayat 16 sampai 17. Wah, firman Tuhan mengajarkan kita untuk tetap bersukacita ya. Apapun yang kita alami ya. Ya. Mungkin seperti Yusuf ya, dibuang ke sumur. Untung sumurnya kering ya, sehingga dia tetap selamat. Tapi saya yakin di dalam sumur Yusuf pasti tetap berdoa karena Tuhan ingin kita tetap bisa berdoa. Apapun yang kita alami kita tetap masih bersukacita ya, masih bisa mengucapkan syukur ya, masih tetap bisa berdoa ya, karena Allah tetap akan mendengar semua itu dan Tuhan Allah tetap menjaga dan memelihara kita ya. Nah, kita sebagai anak Tuhan kita sangat bersyukur, kita sangat beruntung karena Tuhan Allah akan memelihara kita, menyertai kita sampai selama-lamanya. Nah, langsung mau ngajak kita semua nyanyi sebuah lagu untuk anak-anaknya di dalam sorga. Simak setiap kata-katanya, kita pasti akan menjadi sangat bersukacita dengan lagu ini ya. Yuk kita akan memuji Tuhan bersama untuk anak-anaknya atau di dalam sorga. Boleh tepuk tangan, boleh juga. Di dalam surga rumah Allah Bapa tersedia tempat bagi
Oke deh, kita mau berdoa bersama ya. Bapa di surga, terima kasih. Kami mengucapkan syukur pada Tuhan telah memberikan kami firman Tuhan yang begitu indah. Biar kami apapun yang terjadi, kami tetap boleh bersuka cita dan tetap berdoa. Karena kami yakin dan percaya Engkau tidak pernah meninggalkan kami sendirian. Engkau akan menjaga dan memelihara kami senantiasa, bahkan sampai selama-lamanya. Terima kasih. Saat ini kami mau bubar, bila Tuhan tetap menjaga dan memelihara kami semua. Terima kasih dengar seruan doa kami berdoa dan mengucapkan syukur hanya di dalam nama Tuhan Yesus saja. Amin. Oke deh, bye-bye. Sampai ketemu lagi ya. minggu depannya. God bless you.